Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita siang hari ini akan kembali melakukan kajian tafsir Al-Qur'an. Insyaallah hari ini kita masih di surat Al-Fajr ya, surat ke-89. Insyaallah hari ini kita akan menafsirkan ayat 1 sampai 14. Walaupun kemarin ayat 1 sampai 4 sudah saya bahas sedikit ya. Insyaallah hari ini kita surat Al-Fajr surat ke-89 ayat 1 sampai 14. Ya ibu-ibu yang pegang Quran silakan dibuka Qurannya ya. Kita tafsirkan satu-satu, nanti baru kita ambil hikmahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri, demi waktu fajar. Ya para ulama beda pendapat Bu ya. Yang dimaksud fajar di sini apakah waktunya atau sholatnya? Ulama ada dua pendapat tentang al-fajar ya. Yang pertama mengatakan demi waktu fajar, ada juga yang mengatakan demi sholat fajar ya. Ini dua-duanya benar Bu ya. Kenapa demikian? Karena waktu fajar itu memiliki keutamaan yang luar biasa Bu ya. Sampai Rasulullah SAW meriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim ya, hadis riwayat Muslim nomor 657, Nabi mengatakan man shalla subha fahuwa fi zimmatillah. Barang siapa yang salat subuh awal waktu ya, barang siapa yang salat subuh di awal waktu, maka dia dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah ibu-ibu ya, jadi salat subuh ini menjadi jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kita akan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu ya, salah satu cara imunisasi ya, untuk menghadapi COVID-19 ini, jagalah sholat subuh dengan di awal waktu ya. Karena Nabi sekali lagi mengatakan, siapa yang sholat subuh di awal waktu ya, menjaga sholat subuh di awal waktu maksudnya, maka dia berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang beriman Bu ya, dalam kondisi COVID ini ya, salah satu cara untuk menjaga diri kita agar terhindar dari virus corona itu dengan cara sholat subuh di awal waktu ya. Hadis riwayat Muslim. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan man shalla al-bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang menjaga sholat, dua sholat di waktu dingin, maka dia pasti masuk surga. Sekali lagi Nabi mengatakan barang siapa yang menjaga sholat di dua waktu dingin, pasti dia akan masuk surga. Para ulama menjelaskan yang dimaksud sholat di waktu dingin, dua sholat di waktu dingin itu adalah sholat subuh dan sholat asar ya. Jadi sholat subuh itu Bu dan sholat asar diistilahkan oleh Nabi dengan dua waktu yang dingin. Ya karena subuh itu ya kita sama-sama sudah paham lah Bu ya, waktunya dingin. Yang kedua sholat asar itu adalah waktu mau tenggelamnya matahari dan awal malam, maka sudah mulai dingin. Maka kata Nabi barang siapa yang menjaga sholat subuh dan sholat asar, ya maka dia berada dalam dalam dijamin masuk surga ya, dijamin masuk surga. Bahkan ibu-ibu ya, ada keutamaan yang sangat penting tentang sholat subuh dan asar ya. Ya, ada keutamaan sangat penting ya. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 633, Nabi mengatakan seperti ini Bu, innakum satarawuna rabbakum. Sesungguhnya kalian di hari kiamat akan melihat Tuhan kalian. Kama tarawuna hadzal qamar. Seperti kalian melihat matahari. La tudamuna fi ru'yatihi. Kalian tidak akan berdesak-desakan dalam melihat Allah. Masya Allah ibu ya. Kenikmatan tertinggi bagi penghuni surga ya. Kenikmatan tertinggi bagi penghuni surga adalah manakala nanti di surga dia melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata telanjang ya. Dengan mata kita ini Bu, kita insya Allah di surga akan melihat.
Sampai-sampai Nabi mengatakan bagaimana sifat kita melihat Allah? Nabi mengatakan kita melihat Allah seperti kita melihat bulan purnama. Ibu kalau lihat bulan purnama jelas gak, Bu? Jelas ya. Beda dengan lihat matahari. Kalau lihat matahari gimana kira-kira, Bu? Silau, Bu. Jadi kata Rasulullah, Bu, kita nanti di surga akan melihat Allah dengan sangat jelas sebagaimana kita melihat bulan purnama. La tudammuna. Nabi mengatakan kalian melihat Allah itu tidak berdesak-desakan. Jadi ibu kalau lihat bulan purnama kan nggak perlu berdesak-desakan, Bu ya. Beda melihat seseorang yang di atas panggung, Bu ya. Ibu berada di satu tempat, ada orang di panggung, ya ibu mungkin melihatnya perlu berdesak-desakan. Tapi kata Rasulullah, nanti kita melihat Allah tidak akan berdesak-desakan dan melihat dengan sangat jelas seperti kita melihat bulan purnama. Apa syaratnya kata Rasulullah? Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Kata Nabi, syaratnya adalah jangan melalaikan salat sebelum terbit matahari dan salat sebelum terbenam matahari. Jadi Bu, Nabi sedang menjelaskan keutamaan dua waktu salat, salat subuh dan salat asar, Bu ya. Jadi kata Rasulullah SAW, Bu, kalau kita ingin nanti di hari kiamat di dalam surga melihat Allah dengan jelas, Bu, seperti melihat bulan purnama, kata Nabi, Allah tughlabu ala salatin qabla tul'i syamsi wa qabla ghurubiha. Janganlah kamu terlalaikan oleh salat sebelum matahari terbit, maksudnya salat subuh ya, dan salat sebelum terbenamnya matahari, maksudnya salat asar, Bu ya. Maka ibu-ibu ya, jadi Allah bersumpah dengan waktu wal fajri ya. Berikutnya yang kedua, walayalin asyr, demi 10 malam ya. Para ulama beda pendapat tentang 10 malam, tapi yang paling masyhur adalah 10 malam pertama bulan Zulhijjah ya, bulan Zulhijjah, Bu ya. Saya sudah jelaskan bulan lalu, Bu ya, bagaimana keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Orang banyak tahu tentang keutamaan 10 hari terakhir Ramadan, banyak tahu. Tetapi banyak orang yang tidak tahu tentang 10 keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ya. Intinya ya, saya ulangi sedikit, Bu ya. Keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah amalan yang paling dicintai Allah. Tidak ada amalan yang paling dicintai Allah kecuali kita beramal di 10 hari pertama Zulhijjah. Cuma satu amalan yang menyamai, Bu ya. Cuma satu amalan yang menyamai amalan yang pahalanya sama dengan yang dikerjakan di 10 hari pertama Zulhijjah. Nabi mengatakan amalan yang menyamainya adalah seseorang yang pergi jihad dengan hartanya sendiri, lalu dia tidak kembali dari medan perang, alias terbunuh dari medan perang, dan juga hartanya tidak kembali. Jadi hartanya dirampas oleh musuh atau hartanya disedekahkan. Inilah, Bu, amalan yang bisa menyamai pahala beramal di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ya. Dan sudah lewat insyaallah, Bu ya. Yang berikutnya wasyaf'i wal watar, demi yang genap dan yang ganjil. Ibu-ibu, para ulama juga beda pendapat tentang yang genap dan yang ganjil ya. Yang dimaksud yang genap ini, pendapat pertama adalah yang dimaksud dengan pendapat yang genap ini adalah malam ke-10, hari ke-10 Zulhijjah. Sedangkan yang ganjil adalah tanggal 9-nya. Ya, tanggal 9-nya, Bu ya. Maka kita kan disunahkan puasa apa, Bu? Tanggal 9? Puasa Arafah, Bu ya. Jadi yang dimaksud dengan yang genap itu tanggal 10 Zulhijjah, hari menyembelih hewan kurban kita, salat Idul Adha. Sedangkan yang ganjil itu adalah hari Arafahnya, ya, hari Arafahnya ya. Jadi Ibu ya, pada saat kita sedang puasa Arafah, tanggal 9 Arafah itu, Bu, adalah hari yang sangat mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ada juga, Bu, yang mengatakan bahwa yang genap itu adalah makhluk, sedangkan yang ganjil itu Allah ya. Karena, Bu, semua makhluk itu diciptakan berpasang-pasangan ya. Kalau Ibu lihat dalam surat ke-51 ya, surat 51 ayat 49, bahwa Allah mengatakan semua makhluk itu, Bu, diciptakan berpasang-pasangan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Ya, surat 51 ayat 49. Allah katakan, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kalian mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
Maka dalam ayat ketiga ini wasyaf'i, demi yang genap, itu maksudnya pendapat ulama adalah semua makhluk. Karena makhluk berpasang-pasangan, ada siang, ada malam, ya, ada gelap, ada terang, ada depan, belakang, kanan, kiri, positif, negatif, ada luar, ada dalam, ada laki dan perempuan dan sebagainya. Ada bahagia, ada sedih, ada kaya, ada kecukupan. Ya. Ya, jadi Bu, kebalikan kaya itu adalah kecukupan. Ya. Ya, jadi Bu, Allah tidak mengatakan Allah menciptakan kekayaan dan kemiskinan, tapi Allah menciptakan kekayaan dan kecukupan. Miskin itu Bu, bukan dari Allah. Miskin itu adalah persepsi kita. Ya. Jadi miskin itu persepsi kita Bu. Ada orang yang sudah kaya raya tapi merasa kurang terus, itu namanya miskin Bu ya, itu namanya miskin. Makanya kata Allah ciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini Bu berpasang-pasangan ya. Makanya yang disebut dengan genap itu adalah makhluk, sedangkan yang ganjil adalah Allah Subhanahu wa taala Bu ya, Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira pendapat para ulama tentang wasyafi wal watr. Yang terakhir wal laili idza yasar, yang keempat demi malam yang telah berlalu. Yasar itu Bu bisa artinya berlalu, bisa artinya datang. Ya, wal laili idza yasar, demi malam yang telah datang atau berlalu. Di sini apa terjemahnya Bu? Yang berlalu. Kalau saya Bu ya, lebih setuju ayat 4 ini diterjemahkan dengan demi malam yang datang, bukan berlalu. Karena Ibu kalau malam berlalu datang waktu fajar, ya kan gitu ya. Sementara fajar Allah sudah bersumpah di ayat pertama wal fajri, demi waktu fajar. Fajar itu artinya malam yang berlalu, kemudian siang akan segera datang. Makanya di sini Bu ya, Ibu boleh ganti terjemahnya Bu ya. Wal laili idza yasar, demi malam yang datang. Yasar itu Bu artinya bisa datang, bisa berlalu. Tapi kalau saya sekali lagi Bu lebih cocok dengan pendapat yang mengatakan demi malam yang datang ya. Demi malam yang datang, karena malam yang berlalu sudah ada di sumpah pertama wal fajr. Ibu-ibu rahimakumullah, Allah dalam ayat ini Bu bersumpah dengan 5 perkara. Sekali lagi Bu ya, dalam ayat ini, dalam surah Al-Fajr ini Allah bersumpah dengan 5 perkara. Apa yang pertama Bu? Wal fajri, dengan fajar. Yang kedua walayalin asyar, dengan sumpah 10 malam ya. Ada 10 malam Ramadan, 10 hari pertama Muharram atau 10 hari pertama Zulhijjah. Tapi pendapat yang paling kuat adalah 10 malam hari pertama Zulhijjah. Yang ketiga wasyafi, Allah bersumpah dengan yang genap. Wal watri, yang keempat Allah bersumpah dengan yang ganjil. Dan yang kelima wal laili idza yasar, Allah bersumpah dengan malam yang datang atau berlalu. Ibu-ibu ya, saya pernah jelaskan di pengajian ini, Allah itu Bu bebas bersumpah dengan makhluk. Ya. Kadang-kadang Bu Allah bersumpah dengan waktu, kadang-kadang Allah bersumpah dengan benda, kadang-kadang Allah bersumpah dengan nama tempat. Ya. Sekali lagi Bu ya, Allah itu dalam Al-Quran kalau kita lihat Bu bersumpah dengan makhluk dengan 3. Kadang-kadang Allah bersumpah dengan waktu, terus kadang-kadang Allah bersumpah dengan benda ya. Dengan benda alam semesta, misalkan wal qamari demi matahari, wan najmi demi bintang, wasyamsi demi matahari ya. Dan yang ketiga Bu kadang-kadang Allah bersumpah dengan tempat ya. Ya, dengan tempat ya. La uqsimu bihadzal balad ya. Itu nama tempat Bu ya. Nah ibu-ibu, jadi kalau Allah bebas bersumpah dengan apapun. Tetapi manusia, makhluk tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Manusia hanya boleh bersumpah dengan nama Allah saja. Ibu pernah dengar gak gini Bu? Orang mengatakan demi Allah, demi Rasulullah. Pernah dengar kalimat itu Bu? Itu kalimat yang salah. Kita hanya dibolehkan dengan kalimat demi Allah saja. Tidak boleh demi Rasulullah. Karena Rasulullah itu makhluk. Dan makhluk atau manusia tidak boleh bersumpah dengan makhluk ya. Demi kehormatan bapakku, tidak boleh kalau itu jadi sumpah. Kecuali demi itu artinya untuk ya. Kalau kita artikan untuk. Tapi kalau demi diartikan sumpah, maka manusia hanya boleh bersumpah dengan nama Allah saja.
Yang kedua ibu-ibu, kalau Allah bersumpah itu maksudnya apa yang akan Allah ceritakan Bu, itu sesuatu yang sangat penting. Jadi Allah bersumpah dengan 5 perkara ini Bu. Apa isi sumpah Allah? Allah ingin memberikan ancaman kepada orang-orang kafir, musyrik Mekah. Jadi Bu, surat Al-Fajr ini turun berkaitan dengan Allah ingin mengancam orang-orang kafir musyrik Mekah yang mereka sombong hidupnya dengan kekayaannya. Ya. Jadi Bu, di dalam Al-Quran Bu, tidak ada orang yang sombong kecuali Allah akan ancam, bahkan Allah akan binasakan. Makanya nanti Bu, ya Allah akan menceritakan 3 kaum yang kuat, gagah, perkasa yang Allah binasakan. Kaum apa itu Bu? Di sini Bu. Dalam ayat ini Bu, Allah ceritakan 3 kaum yang gagah perkasa Bu, karena kesombongannya Allah binasakan. Jadi Bu, orang-orang musyrik Mekah itu mereka sombong karena mereka kaya raya Bu ya, sampai mengatakan kami ini dimuliakan Tuhan karena kami kaya. Wa ammal insanu idza mabtalahu wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Itu ayat 15-nya. Jadi mereka Bu menganggap bahwa mereka ada kaum yang dimuliakan Tuhan dan sehingga mereka sombong karena kekayaannya. Banyak hari ini Bu orang yang sombong karena kekayaan. Ibu-ibu, setidaknya orang sombong itu karena beberapa perkara ya. Kalau kita lihat dalam Al-Quran hadis Bu, orang sombong itu karena beberapa sebab. Sebab pertama, orang sombong karena jabatan. Ada orang sombong karena jabatan Bu? Ya, baru jadi apa Bu? Jadi apa ya? Jadi RT Bu ya, sudah petang-tang Bu ya. Baru jadi juri MTQ ya, MTQ yang bercadar diusir misalkan gitu ya. Kan lagi viral sekarang Bu ya. Itu baru Bu, ya itu sombong karena jabatan. Dan itu sudah Allah contohkan dengan Fir'aun. Fir'aun itu sombong karena jabatan. Namrud sombong karena jabatan ya. Bahkan Fir'aun mengaku Tuhan kan ya, gara-gara dia jabatan. Yang kedua Bu, orang sombong karena harta. Ya, karena harta. Contohnya siapa Bu? Contohnya Qarun di dalam Al-Quran ya. Di dalam Al-Quran Allah contohkan Qarun itu sombong karena harta. Yang ketiga, sombong karena ilmu ya. Ada orang sombong karena ilmu ya, gelarnya lebih panjang daripada namanya ya, namanya Iim ya, namanya cuma 3 huruf Iim misalkan Bu ya. Ini misal Bu ya. Gelarnya Bu panjang, profesor, doktor, insinyur, apalagi Bu, Ing, Iim, MBA, MSc, macam-macam banyak itu gelar Bu ya. Ujungnya ALM ya. Itu gelarnya ALM ya. Ibu-ibu ya, kadang-kadang di kita ini suka memberikan gelar kepada orang yang meninggal dengan kalimat almarhum Bu. Itu sebetulnya kalimat yang salah tuh Bu ya. Ibu-ibu ya, jadi ya Ustadz Rofi almarhum itu sebetulnya gelar yang kurang tepat Bu. Ibu tahu arti almarhum? Almarhum itu artinya Bu, orang yang pasti dirahmati Allah. Orang yang pasti dirahmati itu namanya almarhum. Apa yakin Bu, orang yang sudah meninggal pasti dirahmati Allah? Apalagi orang kafir Bu ya. Ya telah meninggal Johnson ya, almarhum Johnson. Yang orang kafir gak mungkin almarhum Bu ya. Ibu-ibu, yang paling tepat ya, kalau ibu ingin memberikan gelar kepada orang meninggal, bukan almarhum Bu, rahimahullah. Ya, jadi Bu, gelar yang paling tepat untuk orang yang meninggal itu Bu, kalimatnya rahimahullahu. Kalau ini laki-laki ya. Kalau perempuan rahimahallah. Ya. Ustadz Rofi rahimahullah. Maksudnya Ustadz Rofi semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Ibu nanti kalau ibu baca buku ada lafaz kalimat nama orang disebut lalu ada kata-kata rahimahullah, itu menunjukkan orang itu sudah meninggal dunia ya, meninggal dunia ya. Kalau masih hidup apa Bu? Kalau masih hidup jangan pula ya tausiah selanjutnya akan disampaikan oleh Ustadz Rofi rahimahullah. Jangan Bu ya. Jangan Bu. Jadi rahimahullah itu kepada orang yang sudah meninggal. Ya, kalau yang masih hidup apa Bu? Biasanya para ulama mengatakan hafizahullah ya. Semoga Allah menjaganya. Kalau perempuan pakai hafizahullah ya.
Jadi bu, kalimat-kalimat almarhum itu bu, itu kalimat yang kurang tepat. Ya, karena almarhum itu apa artinya tadi bu? Orang yang pasti mendapat rahmat Allah. Dan kita tidak yakin orang yang meninggal apakah pasti dapat rahmat Allah, kan tidak yakin bu ya. Maka yang tepat bukan almarhum ya, tapi rahimahullah ya. Almarhum Soekarno itu kurang tepat. Yang tepat adalah Soekarno rahimahullah ya. Kira-kira begitu ya. George Bush boleh? Boleh mengatakan George Bush rahimahullah, boleh tidak bu? Enggak ya. Fir'aun rahimahullah enggak bu ya. Kalau kepada Fir'aun laknatullah ya. Abu Jahal laknatullah, Abu Lahab laknatullah ya, karena mereka pasti laknat Allah. Nah ibu-ibu ya, ada orang yang sombong karena ilmu ya, karena ilmu ya. Ya contohnya bu, orang yang sombong karena ilmu bu, dicontohkan dalam Al-Quran adalah Haman ya. Haman itu bu staf ahlinya Fir'aun ya. Jadi bu, kalau sekarang namanya Watimpres, wakil pertimbangannya presiden ya, itu Haman, Korun dan Fir'aun bu, itu trio macan. Nah itu trio wek-wek bu ya. Mereka hidup sezaman ya. Sekarang begitu nggak bu? Kalau penguasa yang zalim itu selalu itu bu ya. Ya bu, di backup oleh pengusaha-pengusaha yang zalim. Kemudian juga di backup oleh orang-orang yang pintar yang bisa dibayar. Terjadi sekarang. Ibu tahu Fir'aun bu? Fir'aun itu bu punya ulama. Waktu Fir'aun jadi raja bu, ngaku jadi Tuhan bu, dia punya ulama yang selalu menggunakan dalil Taurat. Kitab Taurat dipakai untuk membenarkan Fir'aun. Kalau hari ini bu, ada ulama yang selalu membenarkan penguasa yang zalim bu, itu sudah pernah terjadi dulu ya, pada zaman Fir'aun. Siapanya ulamanya Fir'aun bu? Kiainya Fir'aun siapa bu? Yang selalu membenarkan kata-kata Fir'aun bu. Jadi dicarikan dalil-dalil Taurat yang membenarkan kebijakan-kebijakan Fir'aun. Jadi bu, jadi ulama ini bu selalu membenarkan Fir'aun, selalu menyalahkan Musa. Padahal bu dia ulama, hafal Taurat. Ada yang tahu bu siapa baik bu? Siapa? Bal'am bin Ba'urah. Ya, itu Allah ceritakan di Al-Quran bu, surat 7 ayat 175-176. Ya, itu tentang kisah Bal'am bin Ba'urah, surat ke-7. Surat ke-7 ayat 175 dan 176. Sampai 177 lah ya. 175 sampai 177. Ibu baca saja terjemahnya. Itu tentang kisah Bal'am bin Ba'urah. Bal'am bin Ba'urah itu bu, dia orang yang sangat soleh, hafal kitab Taurat. Dia seorang ulama, bahkan dia bu doanya selalu mustajab saking solehnya. Tapi gara-gara dia cinta dunia, kemudian dia mendukung kebijakan-kebijakan Fir'aun ya. Dan Bal'am bu mati dalam keadaan kafir ya. Bal'am mati dalam keadaan kafir ya. Hari ini ada bu yang ulama mendukung penguasa yang zalim, hari ini ada? Ada tidak bu? Ada ya, ya. Gereja dijaga, pengajian dibubarkan, ada ibu ya. Nah yang terakhir bu, bukan yang terakhir, yang ke berapa bu? Yang keempat ya. Yang keempat, sombong itu bu karena keturunan, karena nasab. Ya, karena nasab bu. Jadi ada orang yang bangga dengan nasabnya. Dia keturunan darah biru atau anak-anaknya jadi-jadi semuanya. Punya anak 15 bu, semuanya jadi orang hebat semuanya. Jadi bangga, jadi sombong. Ya. Itu bu dikisahkan di dalam hadis itu bu, namanya Abdullah bin Khalaf. Ya. Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf itu bu adalah orang yang hidup bersama Rasulullah SAW. Hidup di zaman Rasulullah bu, dia keturunannya orang-orang hebat, banyak keturunannya bu. Maka dia sombong. Ya, dia sombong karena nasab. Dan yang terakhir bu, orang sombong karena amal solehnya. Orang sombong karena amal solehnya. Ada orang hari ini bu, orang yang sombong karena amal solehnya. Ya, sudah dapat gelar haji ya, nggak dipanggil bu haji marah dia.
Ya, kamu ini nggak sopan ya sama saya ya. Saya ini sudah haji 5 kali tahu nggak? Ya. Nah, kan gitu Bu ya. Ya. Ada yang sudah jadi kiai nggak dipanggil kiai marah dia ya. Jadi nggak amal solehnya. Termasuk juga Bu hari ini Bu maaf ya. Ada orang yang suka bangga dengan amal solehnya sehingga sering diupload di media sosial. Ada hari itu Bu hari ini? Ya. Sekecil apapun amal soleh diupload di media sosial Bu supaya orang tahu. Ya. Itu bisa jadi butuh karena kesombongan karena amal solehnya. Ibu-ibu ya, Allah mengatakan dalam ayat ini Bu, orang-orang kafir musyrik Mekah itu mereka sombong karena mereka kaya raya, karena mereka punya kekuatan. Allah ingin membantah, apa kata Allah? Dulu ada kaum yang lebih hebat daripada kalian, kaum Ad, kaum Samud dan Fir'aun yang lebih hebat daripada kalian, mereka sombong, Allah binasakan juga kok. Ya, makanya Bu ya, Allah bersumpah dalam surat Al-Fajr ini Bu dengan 5 sumpah hanya ingin memberikan ancaman kepada orang-orang musyrik Mekah yang mereka merasa sombong. Sekali lagi ya, tidak ada Bu orang yang sombong hidupnya di dunia Bu selamat. Semua orang yang sombong dan tidak bertobat kepada Allah Bu, pasti Allah akan tundukkan, Allah akan binasakan. Allah akan binasakan. Apa inti sombong Bu? Inti sombong apa inti sombong? Ya. Sombong teh bahasa Arabnya apa Bu? Sombong bahasa Arabnya Bu? Takabur. Ya, takabur itu Bu merasa dirinya hebat, merasa dirinya agung, mengagungkan dirinya. Itu namanya takabur. Kebalikannya takbir. Apa takbir Bu? Kalau takbir berarti mengagungkan Allah ya. Kalau takabur mengagungkan dirinya, kalau takbir mengagungkan Allah. Makanya Bu kata Rasulullah Bu, orang yang paling sombong di antara umatku kata Nabi adalah orang yang tidak pernah takbir. Maksudnya tidak pernah sholat. Jadi Bu orang yang paling sombong di antara umat Nabi Muhammad adalah orang yang gak pernah mau sholat. Itu orang yang paling sombong. Karena dia tidak pernah mau takbir. Ya, ya gitu Bu ya. Ciri sombong apa Bu? Ciri sombong ada berapa ciri sombong? Ciri sombong kata Nabi ada 2 Bu ya. Ciri orang yang sombong itu ada 2 Bu. Batorul haq. Yang pertama menolak kebenaran. Yang kedua meremehkan orang lain. Ya, jadi orang yang sombong itu Bu ada 2. Cirinya menolak kebenaran. Dikasih nasihat gak mau. Seperti umat-umat terdahulu Bu, kaum Ad dinasihati oleh Nabi Hud gak mau. Kaum Samud dinasihati Nabi Soleh gak mau. Fir'aun dinasihati oleh Nabi Musa juga gak mau. Itu sombong ya. Yang kedua meremehkan orang lain. Orang yang meremehkan orang lain Bu pasti dia merasa lebih hebat daripada orang yang diremehkan. Tapi kalau ada orang yang merasa hebat Bu, belum tentu meremehkan orang lain. Difahami Bu? Orang yang meremehkan orang lain berarti dia Bu sudah merasa lebih hebat daripada yang diremehkan. Tapi kalau ada orang yang merasa dirinya hebat, belum tentu ada unsur meremehkan. Ibu boleh nggak merasa diri ibu hebat? Ibu boleh nggak merasa diri ibu soleh? Boleh, boleh. Ya. Yang nggak boleh adalah meremehkan orang. Yang nggak boleh meremehkan orang. Contoh Bu Rasul mengatakan, kata Nabi, kalian lebih tahu urusan dunia, dan aku lebih tahu urusan akhirat. Nabi mengatakan aku yang lebih tahu urusan akhirat, urusan agama, bukan berarti Nabi meremehkan sahabat, tidak. Ya. Seperti Nabi Yusuf. Apa kata Nabi Yusuf? Wahai raja, jadikan aku menteri keuangan, karena aku ini adalah orang yang pandai, dan aku ini adalah orang yang pandai menjaga, dan aku orang yang ngerti tentang keuangan. Membanggakan diri nggak Nabi Yusuf Bu? Membanggakan diri nggak Nabi Yusuf? Membanggakan. Tapi Allah tegur tidak? Tidak. Kenapa? Karena Nabi Yusuf tidak meremehkan orang. Jadi Bu ya, contoh ibu misalkan ibu-ibu nih ya Bu ya, ibu-ibu tukang jualan ayam ya Bu. Kalau beli ayam sama saya aja Bu, insya Allah ayam masakan saya Bu mantap Bu, enak. Orang sudah ngomong begitu. Boleh atau tidak boleh begitu Bu? Boleh. Itu namanya promosi kan? Yang nggak boleh Bu kalau beli ayam sama saya aja. Yang lain mah nggak ada yang lewat sama saya semua Bu, yang lain mah. Ya. Pokoknya kalau orang sudah merasakan ayam buatan saya Bu, itu masakannya tuh lewat, nggak ada rasanya. Nah, itu meremehkan. Itu nggak boleh Bu. Ya. Ibu kalau jualan pasti mempromosikan jualan nggak Bu?
Membagus-baguskan nggak jualan ibu? Ya, ibu tukang jahit, Bu, gimana Bu jahitan ibu bagus tidak? Ya nggak tahu ya saya bagus, kayak nggak tahu juga. Ya kan orang nggak percaya Bu ya. Ibu tukang jahit ya bagus ya kan ibu. Insya Allah orang sudah bilang jahitan saya bagus, nggak apa-apa. Ya nggak apa Bu. Jadi sombong itu bukan membanggakan diri. Sombong itu apa tadi Bu? Meremehkan orang lain. Orang yang meremehkan pasti menganggap dirinya lebih hebat dari yang lain. Tapi orang yang merasa dirinya hebat belum tentu meremehkan orang lain. Ya, mereka orang lain. Ya, itu kira-kira Bu ya. Nah sekali lagi Bu, ayat ini Allah bersumpah dengan 5 perkara hanya ingin memberikan ancaman kepada orang-orang musyrik Mekah bahwa mereka akan dibinasakan Allah sebagaimana umat-umat terdahulu yang Allah binasakan karena kesombongannya. Kesimpulannya Bu, orang sombong tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi Bu, apa bahasa Arabnya Mekah Bu? Apa bahasa Arabnya Mekah? Kan di Al-Qur'an Bu ya, kata-katanya ibadah yang pertama dibangun di muka bumi ini, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun, rumah ibadah yang pertama kali dibangun di muka bumi ini adalah rumah ibadah yang berada di Bakkah. Bakkah itu artinya Mekah Bu, ya Mekah. Bakkah itu Bu salah satu artinya adalah menundukkan. Ya, Bakkah itu artinya Bu menundukkan orang sombong. Maka ibu jangan coba-coba kalau sedang di Mekah, sedang haji umroh berlaku sombong, pasti Allah tundukkan. Ada orang Bu pengalaman Bu ya, udah sering dia ke sana, ya dia kata, Bapak hafal jalan ke sana? Saya udah bertahun-tahun di sini, tenang aja, saya sudah hafal. Ya, dia tidak bilang insya Allah Bu, begitu dia jalan Bu nyasar dia berjam-jam. Betul, itu kisah nyata Bu, itu kisah nyata ya, itu kisah nyata ya. Ada orang Bu yang mengatakan begini Bu ya, kalau haji umroh nggak usah bawa uang cash, cukup bawa ATM aja lah ya. Dia ngomong begitu di Mekah. Ibu tahu yang terjadi Bu? Yang terjadi Bu, dompetnya hilang semuanya. Selama di Mekah Bu dia dibiayain oleh orang lain untuk makannya ya, karena sombong ya. Jadi kalau di Mekah itu Bu, salah satu arti Bakkah itu artinya menundukkan orang yang sombong. Maka nggak boleh berlaku sombong. Nggak ada gini Bu ya, saya nggak mau umroh, nggak mau haji, masih banyak dosa, takut dihukum di sana. Nggak ada kalimat itu Bu. Ya, itu nggak ada kalimat itu Bu ya. Kalau begitu Bu, Allah kalau menghukum orang nggak harus nunggu di Maka di sini aja kan Bu ya. Ya di sini aja kan gitu Bu ya. Ya kasihan Bu ya, yang punya travel nanti nggak laku digituin terus ya. Nah, ibu mau umroh iya, tapi Bu saya masih banyak dosa. Jangan Bu, kalau banyak dosa nanti di sana nggak ada Bu ya. Justru kita ke sana itu mau membersihkan diri kita. Kata Nabi apa Bu? Dari umroh ke umroh itu penghapus dosa ya. Jadi penghapus dosa Bu. Ibu umroh tahun 2015, kemudian ibu umroh lagi tahun 2020. Selama 2015 sampai 2020 Bu mungkin melakukan dosa kan? Nah Bu, dosa-dosa Bu ya. Nah ketika ibu umroh tahun 2020 Bu, maka insya Allah semua dosa itu terhapus. Tapi dosa kecil ya, bukan dosa besar ya. Kalau dosa besar dengan taubat. Maka sering-seringlah umroh. Lewat mana Bu umrohnya Bu? Lewat safari ya. Gitu. Iyalah dukung saudara kita yang di sini Bu ya. Iyalah Bu ya. Nah, kapan boleh mulai umroh lagi? Belum boleh, sampai sekarang belum boleh. Belum boleh. Ya kita berdoa coba segera bisa umroh lagi ya. Ya gitu Bu ya. Kasihan yang sudah kebelet pengen umroh ya, tapi terhalang Bu ya. Tapi Ibu, bagi orang-orang yang sudah ingin berangkat umroh, sudah berniat, sudah membayar, lalu terhambat Bu ya, gara-gara Covid ini qadarullah, kalau dia meninggal dunia Bu, dia sudah sempurna dapat pahala umrohnya. Ya. Karena Nabi mengatakan Bu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, salah satu orang yang tidak beramal tapi dapat pahala amal. Dia tidak beramal tapi dapat pahala amal Bu ya. Adalah orang-orang yang sudah ingin beramal tapi terhalang oleh uzur syar'i. Ya. Uzur syar'i Bu ya, itu dapat pahala. Kata Nabi ya, inna bil Madinati, sesungguhnya di Madinah ada orang yang tidak menempuh lembah, tidak menempuh perjalanan untuk pergi jihad, tapi mereka dapat pahala jihad seperti kalian. Kata Nabi, ada orang yang tinggal di Madinah, tidak menempuh lembah, tidak menempuh perjalanan untuk pergi jihad, tapi mereka dapat pahala jihad seperti kalian, kata Nabi.
Sampai sahabat mengatakan mereka di Madinah tapi dapat pahala jihad seperti kami ya Rasulullah. Enak banget mereka. Kira-kira begitu Bu ya. Nabi mengatakan iya, mereka tidak jihad tapi dapat pahala jihad. Kenapa demikian? Karena mereka terhalang oleh uzur, ya. Terhalang uzur syar'i ya. Insyaallah Ibu ya. Ya Ibu sudah niat umroh sampai sekarang belum terlaksana. Kalaupun meninggal dunia insyaallah sudah dapat pahala umroh insyaallah ya. Insyaallah dapat pahala umroh ya. Oke Ibu ya, sekali lagi inti surat Al-Fajr ini adalah menunjukkan tentang bagaimana Allah memberikan ancaman keras kepada penduduk musyrik Mekah yang berlaku sombong ya karena kehebatan yang ada pada mereka. Lalu Allah ingatkan mereka bahwa ada umat terdahulu yang lebih gagah daripada mereka. Kemudian Allah binasakan juga karena kesombongannya. Baik Ibu, kita masuk kepada 3 kisahnya. Ayat ke-6. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ayat kelima dulu. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal? Jadi Ibu, orang-orang yang berakal itu Bu, ketika Allah bersumpah, pasti mereka akan perhatikan Allah akan bicara apa setelah bersumpah ini. Karena sekali lagi Bu, kalau Allah bersumpah, apa yang akan Allah ceritakan itu pasti perkara yang sangat besar, yang sangat agung Bu. Ya, maka orang-orang yang punya akal adalah orang-orang yang akan memperhatikan sumpah itu. Hijrun itu Bu artinya akal. Ya, hijr itu artinya akal, zi aklin ya. Dari kata membatasi. Hijrun itu Bu arti sebenarnya adalah membatasi, menghalangi. Ada nggak surat Al-Hijr? Ada di Al-Quran surat Al-Hijr? Ibu pernah dengar istilah Hijr Ismail? Apa artinya Hijr Ismail Bu? Apa Hijr Ismail Bu? Hijr itu Bu artinya pembatas. Ya, pembatas. Jadi dulu ketika orang-orang musyrik Mekah, ya sebelum ada Islam, sebelum Nabi Muhammad diutus Bu, itu kan pernah terjadi banjir ya Ka'bah ya. Ya, pernah terjadi banjir ketika usia Nabi usia 35 tahun terjadi banjir Bu sehingga agak roboh dinding Ka'bah itu Bu. Kemudian mereka ingin merenovasi Ka'bah yang roboh itu Bu, tapi dikatakan bahwa kita membangun rumah Tuhan ini harus dari uang yang halal. Tidak boleh dari uang yang haram. Tidak boleh dari hasil jualan minuman keras, tidak boleh dari hasil merampas, tidak boleh dari pokok uang yang halal. Mereka mengumpulkan uang Bu, penduduk Mekah mengumpulkan uang untuk merenovasi Ka'bah yang roboh Bu ya. Ternyata uang halalnya nggak banyak terkumpul. Sehingga Ka'bah itu tidak bisa dibangun secara sempurna. Tidak dibangun bisa sempurna. Makanya Bu, jadi mereka tidak bisa membangun Ka'bah seperti yang dibangun oleh Nabi Ibrahim Bu. Ya, akhirnya karena uangnya terbatas, uang halalnya, maka sisanya Bu cuma dibikinkan pembatas saja. Ya, disebut dengan namanya Hijr Ismail Bu. Makanya Bu orang kalau tawaf tidak boleh masuk ke dalam Hijr Ismail karena itu pun bagian dari Ka'bah Bu ya. Jadi hijr itu pembatas ya. Makanya Bu, begitu setelah Nabi diangkat jadi Rasul, kemudian umat Islam sudah punya uang, sahabat bertanya, Rasulullah apakah kita bangun kembali Ka'bah seperti semula? Ya, kata Nabi, sudah biarkan saja begitu ya. Jadi Bu, Hijr Ismail itu memang sama Nabi tidak boleh dirubah begitu aja. Namanya hijr. Apa artinya hijr Bu? Pembatas ya. Kenapa dijadikan jadi akal? Kata Allah, hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Tidakkah mereka memperhatikan sumpah Allah bagi orang-orang yang memiliki akal? Padahal Bu, hijr itu arti sebenarnya adalah pembatas. Tapi kenapa jadikan akal? Karena Bu, para ulama mengatakan orang-orang yang akalnya benar Bu, pasti akan menghalangi dirinya untuk berbuat maksiat. Gitu Bu ya. Jadi kesimpulannya Bu, orang-orang yang berakal di sisi Allah adalah orang-orang yang bisa menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Berarti kalau orang yang suka berbuat maksiat, nah gitu ya, sedang tidak berakal ya. Nah, sedang tidak berakal. Ibu sedang ngomongin orang, ya itu Ibu sedang tidak berakal. Kebalikan kesamaan tidak berakal apa namanya Bu? Ya nggak tega saya ngomongnya. Ya itulah. Jadi orang-orang yang sedang berbuat maksiat orang-orang gila sebetulnya Bu ya. Karena orang yang berakal itu tidak akan, makanya Bu, gelar tertinggi yang Allah berikan ulul albab. Ya, orang-orang yang memiliki akal yang bagus Bu ya, akal yang bagus.
Maka ibu, kalau ibu ingin disebut orang yang berakal, maka jagalah diri kita dari perbuatan maksiat ya. Jadi bu, orang-orang yang hanya peduli terhadap sumpah-sumpah Allah hanyalah orang-orang yang berakal. Ya, orang berakal bu. Kenapa orang sampai tidak berakal bu? Kenapa orang sampai tidak berakal? Contoh gini bu, contoh gini. Ada orang kita nasihatin, jangan banyak minum narkoba. Nanti kamu bisa mati overdosis. Banyak orang yang mati overdosis gara-gara narkoba. Kira-kira nurut atau dia tidak dia bu? Contoh lagi bu, pelaku LGBT. Kita ingatkan betapa bahayanya melakukan LGBT, homoseksual, lesbian. Itu bahayanya sangat luar biasa penyakit yang dimunculkan. Apakah berhenti mereka? Tidak. Kenapa demikian? Karena mereka orang-orang yang tidak berakal. Tidak berakal bu ya. Jadi walaupun dia gelarnya profesor, doktor, tapi kalau masih berbuat maksiat, dia orang gak berakal tuh, orang bodoh namanya. Itu orang bodoh namanya bu ya. Ya, orang bodoh. Kenapa begitu bu? Kenapa orang tidak berakal? Karena kata Allah, hatinya sudah buta. Hatinya sudah buta ya. Jadi bu, yang membuat orang berbuat maksiat bu, padahal penguasa-penguasa yang zalim bu, pernah dengar juga cerita Fir'aun Allah binasakan karena kezalimannya, Namrud Allah binasakan karena kezalimannya, tapi tetap aja dia berbuat zalim sebagai penguasa. Padahal dia juga baca sejarah itu bu. Kenapa demikian? Karena mereka tidak berakal. Apa yang menjadikan tidak berakal? Hatinya sudah buta ya. Coba ibu lihat dalam Al-Quran bu ya. Jadi orang-orang yang tidak berakal kata Allah adalah orang yang sudah dibutakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mending buta mata daripada buta hati. Mending jangan dua-duanya. Ibu lihat dalam surat 22, surat Al-Hijr, surat Al-Hajj, ayat 45 46. Ya, dalam surat 22 ayat 45 46. Faka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin masyid afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qilun biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Kata Allah, tidakkah kalian memperhatikan negeri-negeri yang sudah Allah binasakan karena kezaliman mereka? Kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Lut ya, Allah binasakan ya karena kezaliman mereka. Harusnya kalian berpikir jangan berbuat zalim. Tidakkah kalian mengambil pelajaran? Ya, tetapi kata Allah, mereka tidak bisa mengambil pelajaran karena bukan mata yang buta, tetapi hati mereka yang buta ya. Jadi ibu ya, bahaya kalau buta hati ya. Kenapa sih bisa buta hati bu? Kenapa orang hatinya bisa buta? Ciri-ciri orang yang hatinya buta apa sih bu? Ya, ciri-ciri orang yang hatinya buta bu adalah orang yang gampang berbuat maksiat nih ya. Orang yang akalnya tidak menghalangi dia dari berbuat maksiat. Ya. Kira-kira bu, kalau kita tanya bu kepada para perokok, coba tanya sama perokok, kira-kira rokok itu menyehatkan atau bikin penyakit? Bikin penyakit. Gak ada orang mengatakan, oh rokok itu bikin kita sehat, paru-paru kita makin bersih. Gak ada kan bu ya? Ya. Ada ibu pernah dengar bu, ada orang merokok baca bismillah? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak kan ya? Enggak. Habis ngerokok baca alhamdulillah, kan enggak juga bu ya, enggak juga bu ya. Kenapa? Karena tahu itu perbuatannya enggak benar gitu loh bu ya. Sesuatu yang enggak baik gitu bu ya. Enggak baik ya. Tapi kenapa dia tetap merokok ya? Padahal bu ya, saya baru baca penelitian bu. Ternyata di dunia ini bu, orang yang meninggal karena sebab rokok itu jauh lebih banyak daripada orang meninggal karena sebab COVID. Ya, ya itu bu ya. Tapi kenapa orang masih ngerokok juga bu? Kenapa bu? Gak punya akal. Nah, kenapa gak punya akal? Buta hatinya. Kenapa buta hatinya? Ya, kenapa buta hatinya bu? Ya ibu, ya yang menjadikan buta hati mereka karena dua sebab. Ya, terkena fitnah syubhat dan syahwat. Ya, jadi bu, yang membuat hati kita buta apa bu? Hati buta sebabnya terkena fitnah, syubhat dan syahwat. Makanya bu, inilah misi setan bu. Itulah misi setan.
Syubhat dan syahwat. Apa syubhat, Bu? Syubhat apa syubhat? Ya, syubhat di sini bukan antara halal dan haram ya, bukan ya, di sini ya. Syubhat di sini maksudnya Bu pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Didoktrinisasi dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Kita ini ngerokok ini tahu nggak? Ini kita memberikan devisa buat negara. Kalau kita berhenti ngerokok nanti karyawan yang kerja di pabrik rokok gimana nanti? Nah, itu Bu namanya pemikiran syubhat itu. Pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ya. Maka Ibu sekarang terus orang-orang yang benci sama Islam Bu sedang melontarkan pemikiran-pemikiran syubhat Bu. Good looking itulah calon radikalisme. Nah, itu betul ya? Betul apa benar Bu? Orang anak-anak yang good looking, yang hafal Quran, yang jadi imam masjid, ya, yang kelihatan soleh, itulah calon-calon radikalisme. Itu Bu, itu namanya fitnah syubhat. Ya, padahal Bu yang bikin radikalisme siapa Bu? God looking kan ini ya. Yang bukan good looking tapi God looking kan ini ya. Yang pemikirannya kayak sampah begitu ya. Dan ibu Nabi Adam serta Hawa terusir dari surga gara-gara terkena fitnah syubhatnya iblis. Ya, Nabi Adam dan Hawa terusir dari surga gara-gara terkena fitnah syubhatnya iblis. Coba Ibu lihat dalam surat 7 ayat 20. Ya. Bagaimana Bu Nabi Adam sampai terusir dari surga gara-gara kena fitnah syubhat. Karena pemikiran-pemikiran yang disesatkan oleh iblis. Anak gak pacaran, ya gimana kita mau nikah kalau gak kenal dulu? Ya pacaran itu kan dalam rangka mengenal calon istri kita. Nah, kan gitu ya. Kita tidak ingin seperti beli kucing dalam karung. Itu namanya fitnah syubhat. Bagus nggak pakai kerudung, yang penting hatinya baik, daripada pakai kerudung tapi hatinya kotor. Itu fitnah syubhat namanya Bu. Ya, ibu, orang-orang jil, jaringan apa jil itu Bu? Jaringan iblis laknatullah ya. Nah, itu Bu, itu misinya adalah memunculkan fitnah-fitnah syubhat. Ya. Orang yang cinta Islam misalkan Bu ya disebut anti Pancasila. Ya. Orang yang merusak Islam disebut yang cinta Pancasila, misal Bu ya. Tapi di kita mah nggak ada insya Allah ya. Di Indonesia mah nggak ada ya. Ibu lihat surat berapa tadi Bu? Surat ke-7 ayat 20. Ibu, kan Allah sudah ngomong sama Adam sama Hawa. Adam, Hawa, kamu boleh makan apapun yang ada di surga. Cuma satu yang jangan kamu makan. Jangan mendekati pohon ini. Surat 7 ayat 20 Al-A'raf. Kata Allah, Adam, Hawa, silakan kamu makan apapun yang ada di surga. Itu ayat 19-nya. Kata Allah, kecuali satu, jangan kau dekati pohon ini saja. Bu, iblis kan sudah terusir ya. Iblis Bu dendam. Datang lagi dia ke surga. Dalam hadis dikatakan Bu, dia masuk ke surga menyerupai ular hijau. Ular Bu, masuk ular. Ya, masuk lagi ke surga Bu, dia berbentuk seperti ular, masuk ke dalam tubuh ular. Apa kata iblis Bu kepada Adam dan Hawa? Adam, Hawa, tahu nggak kenapa kamu dilarang makan buah ini? Ini aku kasih tahu rahasianya ya. Karena kalau kamu makan buah ini, kamu naik level jadi malaikat. Dan kamu bakal kekal di surga. Makanya disebut dengan pohon khuldi kan ya. Itu kan istilah si iblis Bu. Khuldi itu kekal. Maksudnya kalau kamu makan buah ini, kamu kekal di surga gitu loh. Kata iblis, aku tahu loh. Sebelum kamu diciptakan, Allah ngomong sama kami bahwa engkau akan ditempatkan di bumi. Nah, supaya engkau tidak ditempatkan di bumi, makanlah buah ini, kau kekal di surga katanya. Syubhat bukan tuh Bu? Syubhat kan? Syubhat Bu. Hawa tergoda. Yang pertama tergoda adalah Hawa. Wahai suamiku, apa manggilnya? Mas Adam atau apa gitu ya? Wahai suamiku Pak Adam, ya, wahai Nabi Adam, ya. Benar juga kata syaitan. Ayolah kita coba makan. Makanya Bu yang pertama makan buah terlarang itu istrinya, Hawa. Gara-gara terkena fitnah syubhat dari iblis. Karena Hawa ingin, wah aku udah nikmat di surga, nggak mau ke dunia. Ini sudah kenikmatan, udah makan aja kata iblis. Kalau makan buah ini kita bakal kekal di surga. Bu akhirnya Adam makan juga. Kata Hawa, wahai suamiku, aku sudah makan, nggak terjadi apa-apa sama kita. Adam makan Bu, akhirnya terusir dari surga. Padahal Bu, itu adalah fitnah syubhat dari iblis Bu ya. Dan itu terus iblis akan begitu Bu, untuk menyesatkan kita Bu, memunculkan pikiran-pikiran yang menyimpang ya. Pikiran-pikiran yang menyimpang Bu. Makanya orang seperti Nabi Musa Bu,
Ketika Nabi Musa tidak bisa dihentikan dakwahnya oleh Fir'aun, Bu, maka Fir'aun memprovokasi masyarakat bahwa Musa itu radikal. Musa itu ingin memecah belah negara. Kan gitu ayatnya di Quran, Bu. Maka Ibu, kalau kita tidak membaca kisah dalam Al-Quran, Bu, mungkin kita akan membenarkan Fir'aun. Kenapa, Bu? Karena Fir'aun yang punya media, Fir'aun yang punya kekuasaan, yang mengatakan bahwa Musa lah yang radikal, Musa lah pemecah belah umat. Itu Fir'aun yang mau begitu, Bu. Sehingga masyarakat menjadi benci kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kalau tidak ada cerita di Quran, Bu, kira-kira kita percaya nggak sama Fir'aun, Bu? Percaya Musa itu radikal. Tapi karena Quran yang menceritakan yang jatuh Fir'aun, kita lebih percaya kepada siapa, Bu? Kepada Nabi Musa. Jadi, Bu, dirubah pemikiran-pemikirannya. Ya. Sekali lagi, Ibu, yaitu namanya, jadi orang buta hatinya itu gara-gara fitnah syubhat. Ya, jadi pemikiran-pemikiran menyimpang, ya. Gak apa-apalah sekali-kali makan yang haram. Ya, itu. Sekarang jangankan cari yang halal, cari yang haram aja susah. Itu fitnah syubhat, itu fitnah syubhat, ya, fitnah syubhat, ya. Kira-kira begitu. Adapun fitnah syahwat adalah, Bu, kecintaan kepada dunia. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Mereka mencintai kenikmatan dunia dengan sangat cinta sampai agama dihilangkan. Bu, kiai-kiai yang menyimpang seperti Bal'an bin Ba'urah tadi, Bu. Itu dia tahu penyimpangan yang dia lakukan. Ya. Dia tahu, Bu, bahwa mengucapkan kalimat ini kalimat yang haram, tapi kenapa tetap dia ucapkan? Hanya semata-mata cari dunia, ya. Kejar dunia, Bu, ya. Semata kerja dunia, ya. Maka Ibu jadilah istri yang solehah, Bu, ya. Nabi Adam, Bu, itu terprovokasi bukan oleh iblis tapi oleh istrinya. Hati-hati nih, Bu, ya. Hati-hati, Bu, ya. Mas, ayo dong mas. Itu kira-kira gitulah para istri, Bu, ya. Maka wajar, Bu, istri yang solehah, kata Nabi, Bu, itu silahkan masuk surga tanpa hisab lewat pintu yang mana dia suka. Ya, karena kalau istri yang solehah, Bu, akan lebih mudah mengajak suaminya jadi soleh. Tapi kalau suaminya soleh, istrinya tidak solehah, Bu, itu suami bisa kebawa juga. Ya. Makanya wajar, Bu, Nabi Ibrahim menyuruh Nabi Ismail untuk menceraikan istrinya. Kata Nabi Ibrahim, "Wahai Ismail putraku, ganti palang pintu rumahmu." Maksudnya apa, Bu? Ceraikan istrimu. Karena istrinya gak bagus, ya. Istrinya cinta dunia. Istrinya cinta dunia, ya. Rasulullah SAW pernah 1 bulan menghajar istri-istrinya. Atau menghajar? Membaikot. Tidak bertegur sapa dengan istrinya, Bu. Ya, 1 bulan. Ya, sampai gara-gara apa, Bu? Gara-gara istrinya minta uang belanja dinaikin. Kira-kira begitulah, Bu, ya. Ya gitu, Bu, ya. Ya, 1 bulan, Bu. Jadi perempuan tuh agak bahaya juga, ya. Tapi, Bu, kalau udah solehah, Masya Allah, dahsyat, ya. Kalau sudah solehah, Bu, istri yang solehah bisa narik suaminya ke surga, insya Allah. Tapi suami yang soleh, Bu, bisa ditarik ke neraka oleh istrinya yang tidak solehah. Maka Ibu gak usah capek-capek, Bu, ya. Gak usah bayar sama ibu aja solehah, Bu. Insya Allah suami ketarik ke surga, insya Allah. Ya. Siap, Bu? Insya Allah, Bu, ya. Insya Allah, Ibu, ya. Insya Allah, ya. Nah, Ibu, untuk menghindari terkena fitnah, syubhat dan syahwat, kata para ulama kuncinya 1 dan 2. 1, taklim, belajar agama. Yang kedua, baguskan ibadah. Sekali lagi, Bu, ya, supaya kita terhindar dari fitnah, syubhat dan syahwat, Bu, belajar agama yang benar, cari guru yang benar. Yang kedua, kuatkan ibadah kita. Insya Allah kita terbebas dari fitnah, syubhat dan syahwat. Ya, kira-kira begitu, Bu, ya. Itu kita kembali ke tema tadi. Apa tadi punya ayatnya, Bu? Hal fi dzalika qasamun lidhi hijr, ya. Sekali lagi, Bu, hijr itu artinya pembatas dan diartikan akal. Karena orang yang berakal, Bu, akan membatasi, akan menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Oke, itu ayat ke-5, Bu, ya. Kita masuk ayat ke-6. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Sekali lagi, Bu, ini Allah serang memberikan contoh kepada orang-orang musyrik Mekah yang Allah binasakan karena kekuatannya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Iromadzatil imad, yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi.
allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lainnya. Ibu-ibu ya, jadi umat Nabi kaum Ad itu nabinya siapa, Bu? Kaum Ad nabinya siapa, Bu? Nabi Hud ya. Ya, Nabi Hud. Ya. Ad itu, Bu ya, Ad itu nama seseorang ya. Ad itu nama seseorang, Bu. Jadi, Bu, kaumnya Nabi Hud itu keturunan Ad. Jadi Bani Ad, Bu ya. Nah, jadi Ad itu, Bu, adalah nama seseorang ya. Iromadzatil imad, yaitu mereka tinggal di negeri Irom. Irom itu, Bu, ulama beda pendapat. Apakah ada yang mengatakan Irom itu adalah kampungnya kaum Ad? Ada lagi ulama mengatakan Irom itu adalah ayahnya Ad. Sekali lagi, Bu, Ibu ya. Jadi di situ ayat, Ibu lihat ayat ke-7-nya Irom, ada kata-kata Irom, Bu? Ya, ulama mengatakan, Bu, Irom itu artinya ya, beda pendapat ulama. Ada yang mengatakan Irom itu adalah nama kota yang ditempati oleh kaum Ad, namanya negeri Irom. Ada juga yang mengatakan Irom itu adalah ayahnya Ad. Ayahnya Ad, Bu. Jadi dalam hadis dikatakan Ad bin Irom bin Uwas bin Sam bin Nuh. Jadi, Bu, kaum Ad keturunan Nabi Nuh, generasi kelima. Ya. Nabi Nuh punya anak namanya siapa, Bu? Sam. Sam punya anak namanya Uwas, bukan Uwas. Kita bukannya Uwas, Bu ya. Terus Uwas punya anak Irom. Irom punya anak Ad. Jadi, Bu, Ad itu adalah nama seseorang yang kemudian anak keturunannya menjadi satu kaum. Itulah umatnya Nabi Hud ya. Umatnya Nabi Hud itu namanya kaum Ad, Bu ya, kaum Ad. Ibu-ibu, Allah katakan ya, kaum Ad itu, Bu, sombong luar biasa. Kenapa sombong, Bu? Karena kata Allah kaum Ad itu, Bu, adalah kaum yang postur tubuhnya paling besar. Gede-gede, Bu, postur tubuhnya. Walaupun, Bu ya, coba Ibu lihat dalam Al-Quran, Bu, bagaimana kelebihan yang Allah berikan kepada kaum Ad, Bu ya. Surat Al-A'raf ayat 69. Surat ke-7 ayat 69. Allah katakan wazadakum fil khalqi bastoh. Jadi kelebihan kaum Ad itu, Bu, memiliki postur yang besar-besar. Berapa tinggi kaum Ad, Bu, berat badannya? Tinggi badannya? Ada yang pernah kenalan? Nggak pernah ya, Bu. Kaum Ad itu termasuk Arab Ba'idah. Ba'idah itu, Bu, orang Arab yang sudah dibinasakan Allah, yang musnah. Jadi, Bu, suku-suku Arab yang Allah binasakan, nggak ada lagi keturunannya, Bu, itu namanya Arab Ba'idah namanya, Ba'idah. Jadi Arab yang kaum Ad, kaum Samud, Bu, itu sudah dibinasakan. Fir'aun sudah dibinasakan. Ya, beda dengan Yahudi. Yahudi ada nggak sampai sekarang, Bu? Ada, Bu ya. Jadi Arab-Arab, suku-suku Arab yang sudah Allah binasakan, gak ada lagi di muka bumi, itu istilahnya kaum Arab Ba'idah. Ba'idah artinya Arab yang sudah musnah. Kaum Ad termasuk musnah. Jadi kalau Ibu belum pernah kenalan, wajar ya, karena sudah gak ada. Ibu tahu berapa tingginya kaum Ad? Cerita Israiliyat, cerita bohong mengatakan tingginya kaum Ad itu, Bu, 700 hasta. Tapi ini cerita bohong. Satu hasta itu, Bu, kurang lebih setengah meter. Berarti kalau 700, 350 meter. Ini bohong. Ya, bohong, Bu. Saya tanya, Bu, manusia paling tinggi siapa, Bu? Manusia paling tinggi badannya siapa? Nabi Adam alaihissalam. Ya. Manusia paling ganteng siapa, Bu? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam. Jadi kata Rasulullah, Bu, Nabi Yusuf itu mewarisi setengah kegantengan Nabi Adam. Nabi Adam.
Cuma kenapa Nabi Adam tidak disebut paling ganteng? Karena waktu itu nggak ada pembandingnya. Itu. Nabi setengah kegantengan Nabi Adam Allah wariskan kepada Nabi Yusuf. Setengahnya lagi kepada laki-laki seluruh di alam semesta. Termasuk saya sebagian dikit lah ya. Masih kebagian dikit lah mas ya. Kebagian dikit lah ya. Gitu ya. Jadi Bu, manusia paling tinggi siapa Bu? Nabi Adam alaihissalam. Manusia paling ganteng Nabi Adam. Ibu tahu berapa tinggi Nabi Adam? Ya, saya bacakan hadisnya Bu ya. Riwayat Bukhari nomor 3326. Khalaqallahu Adam wa tuluhu situna dzira'an. Allah menciptakan Adam, tinggi badannya 60 hasta. Berarti berapa Bu? 30 meteran. Karena satu hasta sama dengan kurang lebih setengah meter. Fakullun may yadkhulul jannata ala surati Adam. Semua orang yang akan masuk surga nanti Bu, postur tubuhnya seperti Adam. Ibu-ibu, nanti kalau ibu masuk surga Bu, bukan 1,5 meter lagi tinggi badannya. Ya, berapa Bu? Berapa tinggi badan ibu nanti di surga? 30 meter Bu. Karena kata Nabi, semua orang yang masuk surga Bu, nanti postur tubuhnya seperti Adam. Seperti Adam. Ya, jadi ibu jangan berkecil hati. Aduh, saya mah pendek. Gak usah berkecil hati. Di surga nanti sama tingginya. Nggak ada yang pendek, nggak ada yang tinggi. Sama semua insya Allah di surga Bu ya. Sama di surga insya Allah. Terus kata Nabi, falam yazal al khalqu yanqusu hatal an. Senantiasa manusia terus berkurang sampai sekarang. Berarti Bu, cerita bahwa umat Ad itu tingginya sampai 700 hasta, benar atau bohong? Bohong. Karena kata Nabi Bu, setelah Allah menciptakan Nabi Adam yang tingginya 60 hasta atau 30 meter Bu, setelah Nabi Adam itu akan terus berkurang. Jadi nggak mungkin kaum Ad tingginya lebih dari Nabi Adam Bu. Tapi yang jelas Bu, mereka adalah kaum yang memiliki postur tubuh yang sangat besar ya, yang sangat tinggi Bu ya, tinggi dan besar Bu ya. Kuat mereka, tapi sombong. Sehingga Bu, mereka dengan kekuatan itu Bu, mereka membangun negeri Iram ya. Membangun negeri itu dengan luar biasa ya, sangat luar biasa Bu ya. Jadi negeri yang sangat indah, walaupun riwayat Israiliyat, apa tadi Israiliyat Bu? Apa tadi kisah Israiliyat apa artinya Bu? Kisah Israiliyat apa artinya? Kisah-kisah dusta yang dibuat oleh Bani Israel Bu ya. Kalau bahasa kita apa Bu ya? Ya, si maling kundang, terus tangkuban perahu, itu apa namanya Bu? Legenda Bu. Itu kan nggak benar kan ya? Ya nggak benar Bu ya. Itu namanya kalau dalam bahasa Arabnya kisah Israiliyat. Ya. Jadi Bu, dalam kisah Israiliyat dikatakan bahwa kaum negeri Iram itu Bu, bangunannya terbuat dari emas. Ya. Tapi itu semuanya Israiliyat. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Jadi kaum Ad itu Bu, Allah tidak pernah menciptakan manusia sehebat kaum Ad. Itu yang pertama maksudnya Bu, ayat ke-8-nya. Yang kedua Bu, maksudnya adalah apa yang dibangun oleh kaum Ad Bu tidak akan pernah ada lagi di muka bumi ini. Jadi Bu, kaum Ad membangun negeri Iram Bu itu sangat mewah sekali. Dan kata Allah tidak akan ada lagi manusia yang mampu membangun negeri seperti kaum Ad Bu. Tapi ternyata Allah binasakan mereka Bu. Gara-gara apa Bu? Gara-gara kesombongan mereka. Coba ibu lihat ya tadi, coba kita lihat Bu dalam surat ke berapa tadi? Surat ke-7 dari 69 terus ke bawah Bu ya. Coba saya baca sedikit Bu ya. Surat ke-7 dia sedikit cerita tentang kaum Ad. Surat ke-7 ayat 69. Ya kalau ibu mau lengkap dari ayat sebelumnya ya. Dari ayat ke-65-nya, wa ila adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, dan seterusnya. Atau ibu lihat tentang azabnya ya Allah timpakan kepada kaum Ad, surat Fussilat surat 41 Bu. Ini banyak ayat-ayatnya Bu ya. Surat Fussilat surat 41.
Dari mulai ayat ke-15 Bu dan 16. Saya bacakan Bu ya. Maka adapun kaum Ad, ya surat 41 ayat 15 dan 16. Maka adapun kaum Ad, mereka menyombongkan diri di bumi tanpa mengindahkan kebenaran yang datang pada mereka. Lalu mereka berkata, siapakah yang lebih hebat kekuatannya dari kami? Man asyaddu minna quwwah. Siapakah yang lebih hebat kekuatannya dari kami? Tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan mereka jauh lebih kuat, lebih hebat? Dan mereka telah mengingkari tanda-tanda kebesaran Allah. Maka kami tiupkan angin yang sangat bergemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang naas. Karena kami ingin agar mereka itu merasakan siksanya dan menghinakan dalam kehidupan dunia, sedangkan azab di akhirat akan lebih menghinakan lagi bagi mereka. Apa azabnya Bu? Angin yang sangat dingin dan yang sangat keras. Berapa hari Bu? Berapa hari? Ada yang tahu berapa hari? Ada yang tahu yang berapa hari azabnya? Ibu lihat coba dalam surat yang lain beberapa hari mereka diazab oleh Allah. Berapa? Ibu lihat dalam surat Al-Ahqaf ya. Bukan Al-Ahqaf. Wa amma adun fa uhliku birihin sarsarin ati. Al-Haqqah, sorry. Surat 69 Bu. Ayat ke-6 dan ke-7. Surat 69 ayat 6 dan 7. Wa amma adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah sakharaha alaihim sab'a layali wa thamaniyat ayyamin husuman fatara qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazun nakhlin khawiyah. Sedangkan kaum Ad mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus menerus. Bayangkan Bu, berapa Bu? 7 malam 8 hari terus menerus Bu, sampai mereka berterbangan saking kencang dan dinginnya angin itu Bu. Dalam ayat yang dikatakan Bu, sampai mereka bolong-bolong badannya. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah gosong atau lapuk. Ibu-ibu, kaum Ad itu Bu 8 hari 7 malam Bu, itu terus kena angin kencang Bu, sampai mereka berterbangan semuanya Bu. Sampai dalam ayat ini dikatakan bolong-bolong Bu. Begitu selesai angin setelah 8 malam itu Bu, mereka jatuh ke bumi Bu, itu dengan kepala duluan. Plak kepala duluan Bu, lalu lehernya patah. Lehernya patah Bu. Maka kata Allah, mereka mayit-mayit yang bergelimpangan seperti pohon kurma yang tumbang ya. Jadi Bu, bayangkan. Dan ibu tidak akan pernah ada lagi angin sekencang itu di muka bumi ini. Dan selama itu, pernah ibu lihat angin topan sampai manusia berterbangan? Belum pernah lah ya. Tapi bayangkan Bu, kaum Ad Bu, dengan angin yang sangat kencang dan dingin Bu, itu 8 hari 7 malam dengan kencang Bu, sampai mereka terbang semuanya. Dia terbangnya Bu nggak tanggung-tanggung Bu, 8 hari. 8 hari Bu. Begitu selesai anginnya, mereka dijatuhkan ke bumi dengan kepala duluan, kemudian nyungsep kepalanya Bu masuk ke dalam tanah, lehernya patah, maka tubuhnya jatuh seperti kata Allah pohon kurma yang tumbang. Ibu lihat lagi ayatnya, misalkan surat Al-Ahqaf ya, ayat 24 juga sama. Ayatnya banyak sekali Bu ya. Ya kira-kira begitulah ya. Kira-kira begitu Ibu, itu tentang cerita kaum Ad ya. Jadi kaum Ad itu adalah kaum yang paling besar-besar badannya. Kurang lebih berapa Bu? Berapa Bu tinggi kaum Ad badannya? Berapa? Di bawah 30 meter. Karena yang paling tinggi adalah Nabi Adam alaihissalam. Sedikit lagi Bu ya, kita habiskan sampai 14 ya. Terus wasamud alladzina jabus sakhra bil wad. Bu, kisah berikutnya adalah kaum Samud. Ayat ke-9. Siapa kaum Samud Bu? Siapa nabinya kaum Samud? Kaum Samud siapa nabinya? Nabi kaum Samud siapa Bu? Nabi Muhammad? Bukan. Nabi istrinya Anang teh siapa?
Istrinya Anang siapa istrinya Anang? Asanti. Yang pertama sebelum Asanti siapa istrinya Anang? Kalau kaum Samud siapa nabinya? Ya, Nabi Soleh ya. Ya, Nabi Soleh Bu ya. Nabi Soleh. Ibu-ibu, kaum Samud itu punya kehebatan jabus sakhra bil wad. Mereka memotong batu-batu besar di lembah. Jadi Bu, kehebatan kaum Samud itu mereka membuat rumah yang gunung dipahat. Bayangkan kaum Samud itu Bu, rumahnya apa tadi Bu? Gunung-gunung yang dipahat. Masya Allah. Saya nggak kebayang Bu ya. Saking canggihnya teknologi mereka hari itu Bu ya. Mereka punya rumah di dalam gunung-gunung Bu yang dipahat Bu. Tapi sirkulasi udaranya bagus. Nggak pakai AC Bu. Nggak AC Bu. Dan ibu-ibu ya, peninggalan kaum Samud sampai hari ini masih ada. Ya. Sampai hari ini peninggalan kaum Samud masih ada Bu ya. Kalau ibu mau jalan-jalan silahkan. Ya. Karena peninggalannya masih ada Bu. Ibu-ibu ya, kaum Samud ini ya, ini kaumnya Nabi Soleh alaihi salam Bu ya. Kaum Samud itu Bu pernah meminta kepada Nabi Soleh, kalau engkau betul-betul seorang nabi, kami meminta kepadamu keluarkan unta yang bunting dari batu besar. Bayangkan, aneh nggak permintaannya Bu? Jadi kata kaum Samud, Soleh, kami akan beriman kepadamu kalau kamu bisa mengeluarkan unta yang bunting dari batu besar. Allah kabulkan? Allah kabulkan Bu. Ibu silakan lihat dalam Al-Quran Bu ya. Dalam surat Al-A'raf ayat 73. Itu permintaan kaum Samud. Surat ke-7 ayat 73. Aneh-aneh aja mintanya Bu. Kata Allah Bu, ketika Nabi Soleh mengeluarkan dengan izin Allah unta dari batu besar dalam keadaan hamil Bu, itu sebagian kecil beriman kepada Nabi Soleh, sebagian besar tetap dalam keadaan kafir. Sebagian kecil aja yang beriman Bu. Ayatnya banyak sekali Bu ya. Ibu nanti ibu catat aja Bu ayat-ayatnya, nanti ibu cek di rumah ya tentang kaum Samud Bu ya. Surat 7 dari ayat 74 ya. Ibu ada ayat 74-nya tuh Bu. Bahwa ayat 74-nya mereka membuat rumah-rumah dan bukit-bukit dipahat menjadi rumah-rumah. Terus lagi surat 11 ayat 64. Terus surat Asy-Syu'ara surat ke-26 dari 155 sampai 158. Ibu nanti baca aja di rumah. Saya kisahkan begini aja Bu, singkatnya Bu ya. Jadi Bu, ketika Nabi Samud diminta agar bisa mengeluarkan unta yang bunting dari batu besar, Allah kabulkan. Sebagian beriman, sebagian besar tetap kafir. Kemudian Nabi Soleh memberi syarat pada mereka. Kata Nabi Soleh, ini unta Allah, jangan kalian sentuh, jangan diapa-apain, biarkan unta ini. Ya. Kemudian bikin perjanjian, ya ada konsensus di antara Nabi Soleh dan mereka. Kata Nabi Soleh, biarkan unta ini meminum air kalian 1 hari, dan hari berikutnya jatah kalian. Jadi ada sumur Bu, kata Nabi Soleh, unta ini biarkan minum 1 hari di sumur itu, kalian nggak boleh ngambil. Itu jatah unta. Besoknya baru jatah kalian Bu. Dan Allah mengatakan Bu, ketika Allah menjadikan unta itu minum di sumur itu Bu, itu untanya Bu bisa mengeluarkan air susu yang segar, dan itu cukup buat seluruh kaum Samud. Dibayangkan Bu. Jadi susu untanya, 1 unta cukup buat seluruhnya Bu. Tapi kaum Samud ini Bu nggak puas. Ya. Kenapa kita diperbudak sama unta? Ya, kira-kira gitu Bu ya. Ya, kenapa kita sama unta ya? Akhirnya mereka bermusyawarah untuk membunuh unta itu. Ya. Mereka bermusyawarah untuk membunuh unta itu Bu ya. Nah, ketika musyawarah, kemudian ada seorang yang membunuhnya. Ya, jadi diutuslah seorang yang untuk membunuh, namanya Qudar bin Salif. Namanya Bu yang membunuhnya Bu? Qudar bin Salif. Qudar bin Salif itu Bu adalah orang yang diutus untuk membunuh unta itu Bu ya.
Jadi mereka nggak mau Bu. Jadi mereka nggak mau. Pokoknya air buat mereka semua. Ngapain dikasih buat unta itu loh ya? Maka mereka bermusyawarah. Kemudian dikutuslah Uqudar bin Salif. Ya. Ibu lihat dalam surat Asy-Syams tuh Bu ya. Asy-Syams. Wasyamsi waduhaha Bu ya. Surat Asy-Syams. Ayatnya ayat ke-12 Bu. Idzim ba'atsa asqaha. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Dan seterusnya ke bawah Bu ya. Dari mulai ayat 11 sampai terakhir. Ayat 12-nya idzim ba'atsa asqaha, maka lalu bangkitlah orang yang paling celaka. Maksud orang yang paling celaka di sini adalah orang yang membunuh untanya. Namanya tadi Qudar bin Salif. Jadi orang yang paling binasa, yang paling besar azabnya adalah si Qudar ini Bu yang membunuhnya. Walaupun semuanya juga akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala Bu ya. Nah, ibu-ibu, ketika unta ini dibunuh ya, maka Nabi Soleh mengatakan begini, kalian telah membunuh unta Allah. Padahal aku bilang jangan disentuh aja jangan, apalagi dibunuh. Kata Nabi Soleh, tunggu 3 hari. Tunggu 3 hari. Setelah 3 hari dari kalian membunuh, maka akan Allah timpakan azab kepada kalian. Ibu lihat surat 11 ayat 65. Itu ancaman Nabi Soleh. Surat 11 ayat 65 Bu, itu ancaman Nabi Soleh. Fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darikum salasata ayyamin dzalika wa'dun ghairu makdzub. Dalam riwayat pun dikatakan mereka membunuhnya, si Qudar ini membunuhnya hari Rabu. Dibunuh di hari Rabu Bu. Kemudian hari Kamis mereka sudah mulai was-was. Wah, ini ancaman Nabi Soleh. Was-was. Maka mereka menjadi pucat. Seluruh kaum Samud Bu itu pucat mukanya hari Kamisnya. Hari Jumat Bu mulai memerah mukanya. Wah, udah mulai deg-degan nih. Hari Sabtu menghitam. Dan hari Minggunya Bu mereka semuanya diazab. Jadi mereka diazab di hari setelah hari ketiga mereka membunuh untanya Nabi Soleh ya. Tapi Bu, sebelum hari ketiga datang, ada 9 orang yang berkuasa di negeri itu Bu, bermusyawarah. Jadi ada 9 orang yang paling berpengaruh di situ Bu. Mereka mengatakan kalau Soleh mengancam kita akan binasa. Kita bunuh duluan Soleh. Siapa yang mengancam Bu? 9 orang itu. Coba Ibu lihat dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 48. An-Naml itu surat berapa Bu? Surat 27. Ibu lihat dalam surat 27 ayat 48. Wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Dan terus sampai ke bawah Bu ya, sampai ke 51. Dan di negeri Madinah dan di negeri itu ada 9 orang laki-laki yang berbuat kerusakan. Tapi Bu jangan dikaitkan dengan 9 naga ya. Enggak ada hubungannya dengan 9 naga. Oh, pantesan 9 naga itu sudah ada zaman dulu. Enggak ada hubungannya Bu. Ya, enggak ada hubungannya ya. Jadi 9 naga yang paling membuat kerusakan di Indonesia enggak ada hubungannya dengan ayat ini. Ya, karena 9 orang inilah penduduk kaumnya Nabi Soleh negeri Samud Bu. Mereka Bu bersepakat ingin membunuh Nabi Soleh yang 9 orang ini Bu. Tetapi Bu, Allah katakan ayat 50-nya wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun. Mereka membuat makar, Allah membalas makar mereka. Jadi Bu, sebelum Allah membinasakan umat Nabi Soleh ya, itu yang 9 orang ini Bu lebih dulu dimatikan oleh Allah dalam keadaan disiksa. Ya, jadi yang 9 ini lebih dulu dimatikan oleh Allah sebelum Allah menyiksa umatnya semuanya Bu. Karena mereka yang membuat kerusakan lebih dulu. Apa azabnya Bu? Apa azab umat Nabi Soleh? Ibu lihat lagi dalam surat Al-Haqqah tadi Bu. Lihat lagi dalam surat Al-Haqqah tadi. Surat 69 ayatnya ayat ke-5. Itu azab yang Allah timpakan kepada umat Nabi Soleh. Kepada umat Nabi Soleh dan kaum Samud. Ibu-ibu, umat Nabi Soleh Allah binasakan dengan suara yang sangat menggelegar. Ya. Apa kira-kira Bu? Suara yang menggelegar tahu? Petir ya? Wah, ya menggelegar Bu. Sampai memecahkan gendang telinga mereka semuanya Bu, dan mereka mati semuanya. Ya.
Lihat lagi satu lagi suratnya Bu, surat 11 ayat 67 ya. Jadi Allah binasakan kaum Samud dengan itu semua. Dan terakhir Bu, kisah yang diceritakan tentang Firaun. Kalau Firaun enggak usah diceritakan lah ya. Sudah sama-sama paham ya. Ya. Firaun dibinasakan oleh apa dengan Bu? Dengan ditenggelamkan di laut. Ya, itu Ibu sudah mafhum ceritanya. Insya Allah mungkin pertemuan yang akan datang sedikit saya akan bahas, tapi secara umum Ibu sudah masyhur. Jadi Bu, kesimpulannya Allah menceritakan 3 kaum ini kepada orang musyrik Mekah. Kata Allah, wahai kalian musyrik Mekah, kalian sombong dengan kekayaan kalian, kalian sombong dengan kehebatan kalian, kalian gak ada apa-apanya dibanding dengan kehebatan 3 umat ini. Umat Nabi Hud yaitu kaum 'Ad yang gagah perkasa fisiknya, kaum Nabi Samud yang teknologinya sudah sangat luar biasa sampai mereka bisa memahat gunung. Hari ini ada Bu orang yang bisa memahat gunung jadi rumah? Ada nggak kira-kira? Nggak ada Bu ya. Dan itu pun kalau ada Bu butuh AC ya, karena sirkulasi udaranya butuh bagus. Mereka nggak pakai AC. Luar biasa Bu ya. Kemudian kaum Fir'aun ya, Fir'aun itu Bu Al-Autad yang memiliki pasukan yang sangat banyak sekali ya. Ratusan ribu pasukan Fir'aun itu Bu. Tapi karena kesombongan mereka Allah binasakan. Apalagi kata Allah kira-kira gini, kalian yang jumlah kalian tidak sebanyak pasukan Fir'aun aja, udah sombong. Dulu pasukan Fir'aun yang jumlahnya ratusan ribu, aku binasakan juga kata Allah. Jadi kira-kira demikian Bu ya. Jadi ayat ini menjelaskan tentang kedurhakaan musyrik Mekah yang kemudian diancam oleh Allah gara kesombongannya. Dan orang-orang musyrik Mekah Bu adalah orang-orang yang tidak percaya dengan hari kiamat ya. Makanya ada namanya Al-Fajr Bu. Kalau habis gelap pasti terbit terang. Begitulah kiamat. Hari ini ada dunia, pasti akan terjadi hancur, kemudian akan ada kebangkitan lagi sebagaimana habis gelap terbit terang. Mudah-mudahan Ibu Allah jauhkan kita dari penyakit kesombongan ya. Sekali lagi sombong ini penyakit yang sangat berbahaya ya. Ya, sangat berbahaya. Wallahu a'lam bishawab. Ada diskusi? Cukup lah ya. Cukup. Demikian Ibu rahimakumullah, semoga ada manfaatnya. Sekali lagi mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah terdahulu. Sekali lagi Bu, kisah-kisah terdahulu yang diceritakan dalam Al-Quran, satu itu kisah nyata, bukan kisah fiktif. Yang kedua, kisah itu pasti ada pelajaran buat kita. Maka Allah katakan ketika Allah membuat kisah dalam Al-Quran, intinya kita agar mengambil pelajaran supaya kita bertambah iman kita ya. Tidak hanya orang-orang yang buta hatinya sajalah yang tidak akan mengambil pelajaran dari sebuah kisah ya. Maka Ibu-ibu, mudah-mudahan Allah cerdaskan akal kita, Allah bukakan hati kita sehingga kita bisa mengambil kisah pelajaran dari kisah-kisah yang diceritakan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajmain. Saya tutup dengan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.